Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Cynthia Dewi dengan NIM 2211031209. Saya nomor absen 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, langsung saja. Soal yang pertama. Pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Pengimplementasian teknologi baru membawa dampak positif dan negatif dalam bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital dalam dunia pendidikan yang membawa dampak signifikan bagi sekolah, proses belajar, dan pembelajaran. Pada saat pandemi COVID-19, kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa bertatap muka secara langsung. Dengan pemanfaatan teknologi, kita melaksanakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan diharapkan mampu mempermudah penyampaian informasi. Selain itu, dampak positif lainnya dari pemanfaatan teknologi adalah peserta didik dan guru dapat mengakses informasi lebih cepat serta mudah, menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, serta memudahkan guru memantau progres capaian pembelajaran. Selain dampak positif, teknologi baru juga membawa dampak negatif, terutama bagi peserta didik. Mereka lama-kelamaan akan ketergantungan pada teknologi. Hal ini dapat mengurangi keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Bagi peserta didik kurang mampu, tentunya akan muncul kesenjangan digital. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan teknologi secara bijak agar dampak negatif dapat diminimalkan serta manfaatnya dapat kita optimalkan. Adapun solusi untuk menanggulangi ketergantungan pada teknologi, yaitu kita harus berkolaborasi dengan orang tua peserta didik. Pantau mereka ketika menggunakan handphone, batasi waktu penggunaan handphone. Sedangkan solusi menghadapi kesenjangan digital yaitu sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan membuat lab komputer atau laptop gratis bagi peserta didik yang membutuhkan. Oke, untuk soal yang kedua, teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Perubahan yang terjadi pada dunia kerja adalah tempat kerja. Pada awalnya, sebagai pekerja, kita akan bekerja pada kantor di suatu tempat. Namun, semenjak pandemi COVID-19, kita mengenal istilah WFA atau Work from Home, di mana kita bisa menyelesaikan pekerjaan dari rumah tanpa harus ke kantor. Berkembangnya teknologi IoT, Internet of Things, memungkinkan pemantauan progres kerja secara real-time sehingga kecepatan dan ketepatan sangat diperlukan. Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan dunia kerja yang menuntut pengolahan data dengan cepat, kita harus mampu menguasai basic skill pada penggunaan Microsoft Office. Terdapat banyak shortcut pada aplikasi Microsoft Office yang dapat memudahkan kita dalam mengolah serta menyajikan data sehingga akan menunjang kinerja pada dunia kerja. Oke, seperti yang telah saya tampilkan pada PPT, adapun contoh Microsoft Office yang harus kita kuasai itu ada
Word, kemudian Excel, dan juga PowerPoint. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan atau skill yang penting dimiliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha kita untuk menguasai keterampilan atau skill tersebut. Baik, menurut saya, di abad 21, keterampilan yang penting untuk dimiliki meliputi yang pertama, pemikiran kritis, kemudian kreatif, kolaborasi, dan juga literasi digital. Pemikiran kritis memungkinkan kita untuk menganalisis informasi secara mendalam dan membuat keputusan yang tepat. Kreativitas diperlukan untuk berinovasi dan menemukan solusi baru dalam menghadapi masalah. Kolaborasi menjadi kunci dalam bekerja sama dengan orang lain di lingkungan yang semakin terhubung, karena setiap orang memiliki bakat dan keahliannya masing-masing, sehingga kolaborasi memperbesar peluang kita untuk maju dengan menggabungkan bakat-bakat yang ada. Sementara literasi digital penting untuk memahami dan menggunakan teknologi secara efektif. Untuk menguasai keterampilan ini, saya berusaha aktif mengikuti pelatihan dan kursus online, terlibat dalam proyek kolaboratif, serta membaca berbagai sumber untuk memperluas wawasan. Selain itu, saya juga berlatih berpikir kritis dengan menganalisis isu-isu terkini dan mencoba menerapkan pemecahan masalah sekreatif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Tahap adopsi TIK terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada emerging atau muncul. Sekolah mulai memperkenalkan TIK dengan jumlah perangkat yang terbatas. Fokus pada pengembangan keterampilan dasar bagi guru untuk meningkatkan pengajaran di kelas dan manajemen sekolah. Kemudian yang kedua ada applying atau menerapkan, di mana sekolah memperoleh lebih banyak peralatan TIK dan guru mulai mengadaptasi kurikulum untuk memasukkan TIK dalam pengajaran. Pembelajaran masih berpusat pada guru atau biasa kita sebut dengan teacher center. Kemudian, tahap yang ketiga itu ada infusing atau menanamkan. TIK diintegrasikan ke seluruh kurikulum dengan hampir semua kelas dilengkapi komputer dan akses internet. Pendekatan pembelajaran menjadi lebih kolaboratif dan mendukung berbagai gaya belajar. Kemudian, yang keempat ada transforming atau transformasi. TIK sebetulnya terintegrasi dalam pembelajaran, berdalih dari pendekatan berpusat pada guru ke berpusat pada siswa, dari teacher center menjadi student center. Guru menggunakan TIK secara rutin untuk inovasi pembelajaran, mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Menurut saya, di Indonesia proses adopsi TIK sudah tepat, namun masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal infrastruktur dan pelatihan guru. Meskipun ada kemajuan, terutama pada kota besar di Indonesia, masih banyak sekolah di daerah terpencil belum mencapai tahap yang optimal dalam adopsi TIK, sehingga perlu perhatian lebih untuk memastikan bahwa tahapan proses adopsi teknologi ini tepat dan merata di seluruh wilayah. Kemudian untuk soal nomor 5, menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Menurut saya,
Proses pembelajaran yang sesuai pada era digital saat ini adalah perpaduan antara metode pembelajaran konvensional tatap muka dengan pembelajaran virtual. Dengan adanya internet menyebabkan ketersediaan informasi yang melimpah serta mudah diakses. Guru harus hadir sebagai pembimbing bagi para peserta didik tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi dengan bijaksana. Dengan demikian, maka akan banyak pilihan media serta metode penyampaian informasi yang lebih interaktif serta menarik atensi peserta didik untuk menyimak materi. Untuk melakukan penilaian, kita dapat memanfaatkan teknologi LMS atau biasa kita kenal dengan Learning Management System. Kita dapat mengupload semua bahan ajar seperti materi serta video, serta tugas dan kuis, sehingga kita dapat dengan mudah memantau progres dari masing-masing peserta didik. Mulai dari apakah mereka sudah membaca atau menonton materi, serta berapa lama mereka membaca materi. Hasil dari tugas dan kuis pun akan tersimpan rapi pada LMS, sehingga kita mendapatkan nilai proses serta nilai kuis tiap peserta didik. Baik, sekian jawaban saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni.